Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya, namun Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Yang pastinya ambil yang positif, buang yang negatifnya, karena ini untuk umum banyak orang, bukan pribadi atau personal. Silakan menonton video-video lain ya, mungkin ada yang cocok sama kamu, atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau. Oke? Kita hari ini akan membaca tentang sebuah tema, yaitu ternyata selama ini kamu mimpi dia yang jadi nyata. Ternyata selama ini kamu mimpi dia yang jadi nyata. Teman-teman, kita akan lihat ya, siapa sih yang selama ini ternyata merasa kamu ternyata selama ini adalah mimpi dia yang jadi nyata. Oke, kita akan lihat dulu teman-teman. Sora akan taruh di sini 9 buah kartu seperti biasa ya. Sora taruh dulu. Ya, tebaran ini menjadi salah satu yang difavoritkan ya. Ternyata selama ini kamu tuh mimpi dia yang jadi nyata. Mungkin baru banget dia pahami, mungkin baru banget dia sadari ya. Kita lihat ya, ada energi apa di sini. Dan teman-teman jangan lupa yang ingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Dan sekarang kita akan lihat, sebelum kita buka, kita lihat dulu siapa sih orang ini sebenarnya. Kita lihat dulu ciri-cirinya ya. Siapakah orang ini? Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang yang bisa saja ya. Kamu itu berdealing dengan seseorang yang bisa saja lebih muda secara umur atau secara sikap ya. Jadi dia bisa saja seseorang yang lebih kekanak-kanakan gitu ya teman-teman. Sehingga apa namanya, kamu harus selalu men-taking care dia lebih gitu ya teman-teman, kalau Sora lihat di sini. Jadi masih ada sifat kekanak-kanakan. Lalu kamu itu berdealing dengan seseorang itu yang sebenarnya pendengar yang sangat baik ya. Dia suka tapi dia cenderung bisa sensitif. Dan di sini juga kalau yang Sora lihat, dia orangnya cepat belajar segala sesuatu ya. Jadi dia cepat belajar segala sesuatu, terus habis itu dia bisa ada sensitif, suka mendengarkan. Selain daripada itu, teman-teman, orang ini tuh suka punya petualangan baru. Artinya ada sisi kepo di dalam dirinya dia. Dia suka experience baru, dia suka petualangan baru, dia suka nyobain hal-hal yang baru. Orang ini sangat suka banget sama segala sesuatu yang berhubungan dengan finansial atau keuangan. Atau konsen dia itu sangat besar sekali ke area yang namanya keuangan atau finansial. Selain daripada itu, kamu berdealing dengan orang yang cenderung artistik ya. Jadi bisa saja dia itu suka banget sama musik, suka banget sama seni. Terus habis itu bisa saja dia bekerja dengan industri yang berhubungan dengan industri kreatif gitu loh ya. Teman-teman kalau Sora lihat di sini. Dan kita akan lihat tuh lagi. Dan selain dari itu, dia juga adalah seseorang yang senang banget dengerin temannya gitu ya. Jadi dia bisa saja lebih dekat sama temannya, sama orang luar mungkin daripada keluarga sendiri. Atau bahkan mungkin dia lebih dengerin temannya daripada kamu sebelumnya. Ya, kalau Sora lihat orangnya juga senang santai ya. Dan orang ini, orangnya itu kalau fokus, dia fokus itu untuk jangka panjang teman-teman. Jadi dia tuh kalau melihat segala sesuatu, visionsnya itu ternyata untuk jangka panjang atau untuk ke depan. Nah, sekarang kita mau coba lihat energinya. Oke, kita lihat ya. Ada energi Rider. Oke, kita buka dulu. Ada Rider, ada Heart, ada Fork, ada Broom. Oke, lalu di sini ada Dog, ada Moon, ya, Coffin, Book, dan juga ada Woman. Oke, jadi di sini terlihat ya teman-teman, untuk kalian yang dia itu ternyata baru menyadari kamu adalah mimpi dia yang jadi nyata, ini adalah ada energi kedatangan atau energi kehadiran ya. Jadi semenjak kamu datang atau mungkin kamu masuk ke dalam kehidupan orang ini, kalau Sora lihat ya, orang ini itu bisa langsung merasakan kamu itu seperti masuk ke dalam hatinya dia ya. Ini Sora pakai stick bulan, masuk ke dalam hatinya ya, masuk ke dalam perasaannya dia. Dan di sini teman-teman, kehadiran kamu itu bisa saja adalah kehadiran yang apa namanya, seperti membuat dia itu
jadinya mulai bimbang ya. Mungkin di sini ada pilihan lain gitu ya, ada orang lain mungkin sebelum kamu dan sebagainya. Tapi kedatangan ini adalah energi dari sebuah kebimbangan, dan kedatangan kamu ini sebenarnya dalam tanda kutip banyak men-trigger dia. Mungkin men-trigger traumanya, men-trigger sikap-sikap buruknya, mungkin dia jadi terpancing untuk harus bersikap tegas, mungkin dia terpancing untuk harus bersikap realistis soal perasaan dia ya. Dan jelas dari awal kedatangan kamu, dia bisa merasakan energi intuisi yang kuat ya. Ada energi intuisi, ada energi terhubung, dan di sini juga ada energi dari si divine feminine. Artinya kedatangan kamu adalah langsung menjadi sebuah energi yang lembut untuk masuk ke dalam dirinya dia. Ada energi kelembutan gitu ya. Dan di sini juga ada kehadiran dari energi yang dia merasa seperti segala sesuatu itu yang sudah tergambarkan atau sudah direncanakan oleh semesta ini. Ini jadi seperti, kalau Sora lihat ya, banyak dari mereka yang mungkin selama ini sudah punya firasat hati ya, sudah punya firasat intuisi kalau akan ada datang seseorang ke dalam kehidupannya dia yang akan banyak membawa hal, pembelajaran, koneksi, dan sebagainya. Jadi kamu tuh seperti seseorang yang selama ini mungkin saja sudah dia mintakan gitu ya. Selama ini dia sudah berharap, sudah bermimpi, sudah berencana untuk punya seseorang seperti kamu ya, sebenarnya kalau yang Sora lihat. Atau ada sesuatu yang dia pintakan dari hatinya dia, dan dia merasa bahwa kedatangan kamu adalah sebenarnya salah satu jawaban dari impiannya dia. Ya, dan di sini ada kehadiran dari segala sesuatu. Di sini teman-teman, tadinya orang ini bisa saja orang yang sudah mungkin pesimis, putus asa, nggak yakin dengan percintaan dia akan seperti apa gitu. Tapi kalau Sora lihat di sini, kamu adalah menjadi seseorang yang bisa membuka dirinya dia. Gitu ya, membuka dirinya dia, membuka intuisinya dia. Tadinya dia berpikir, masa sih aku bisa segitu peka merasakan kalau ada orang yang masuk ke dalam impian aku dan ada hubungannya gitu ya. Dan kedatangan kamu adalah kedatangan dari seseorang yang penuh dengan support dan kesetiaan. Ya, jadi sebenarnya kamu itu banyak membawa support, kesetiaan buat dia. Kamu juga banyak membawa pembelajaran untuk dia. Banyak membawa cinta, banyak membawa kelembutan, banyak membawa intuisi ya. Banyak membuat dia jadinya di-trigger untuk bisa berpikir dan menyelesaikan masalah. Jadi mungkin sama ini dia tipe yang kalau ada apa-apa ngindar dari masalah, ngeles dari masalah, tapi dengan adanya kamu, dia jadi merasa kayak aku harus pemberesan ya. Aku harus ada yang diberesin, harus ada yang dibenerin gitu ya. Dan di sini juga ada teman-teman energi dari kesetiaan yang dia tunggu ya. Kalau Sora lihat dari awal perkenalan gitu ya, kamu sama dia gitu, jalan dan sebagainya, di sini sudah terasa ada energi dia akhirnya menyadari bahwa kamu itu bisa masuk ke dalam hati dan perasaan dia ya, karena hati dia sudah merasa ini loh yang selama ini mungkin sudah dia harapkan, ini yang selama ini sudah dia inginkan, dia fantasikan, dia hayalkan ya teman-teman. Dan orang ini tuh selalu menginginkan setia untuk nunggu seseorang yang tipenya itu kayak kamu banget ya. Dan di sini ada tipe kesetiaan. Jadi selama ini orang ini bisa saja selama ini menutup hati, tidak siap sepenuhnya mau terbuka gitu ya. Tapi kedatangan kamu juga membuat dia banyak belajar. Jadi walaupun memang ya namanya relationship itu kan ada plus, ada minus gitu ya, ada baik, ada enggaknya gitu ya. Kamu banyak bawa positif, tapi kamu juga banyak membawa dia kepada suatu pembelajaran bahwa namanya relationship itu juga harus ada yang namanya sebuah perencanaan ya, harus jelas. Jadi nggak bisa berada di persimpangan gitu ya, dibilang mau nggak mau, dibilang nggak mau gitu. Jadi ya ini adalah tentang masalah energi dari yang namanya pembelajaran, energi dari yang namanya perencanaan, energi dari yang namanya kejelasan. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh kayak berulang kali hatinya itu terdorong ingin datang ke kamu ya, walaupun tidak dia ungkapkan, dia tutupin selama ini gitu ya. Tapi sebenarnya gitu ya, dia terdorong untuk datang ke kamu, terdorong untuk intuisinya ke kamu, si divine feminine kalau yang Sora lihat di sini ya. Namun orang ini tuh kayak seperti masih suka nutupin teman-teman ya. Orang ini tuh nutupin karena mungkin aja masih ada trauma, masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan. Ada juga yang mungkin belum siap sepenuhnya secara hati dan perasaan untuk terbuka
gitu ya. Mungkin ada ketidakyakinan, mungkin ada sisi kayak aku udah tepat belum ya setia sama orang yang tepat, udah tepat belum ya pilihan aku ya. Karena di sini masih ada kebingungan soal masalah perencanaan dan soal masalah intuisi sendiri. Jadi dia sendiri yang pernah memimpikan punya seseorang yang seperti kamu, ketika datang dia pun masih ada sisi yang kayak keraguan gitu loh ya. Apakah ini orang yang tepat, apakah ini orang yang benar untuk dia gitu ya, kalau yang Sora lihat. Apa sih memangnya impian dia di kamu yang jadi nyata? Oke, impian dia yang ternyata ada di kamu yang jadi nyata. Yang pertama, dia selalu bermimpi untuk ketemu sama orang yang positif, ya. Orang yang positif, orang yang selalu bersinar, orang yang selalu bright, orang yang selalu cerah, orang yang selalu ceria, orang yang bersemangat gitu ya. Nah, kamu datang dan memberikan dia keceriaan, memberikan dia semangat, memberikan dia positivity gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini itu jelas dia rasakan dari kamu. Ada energi juga kehangatan di sini, energi harapan, dan juga di sini ada energi keseimbangan karena di sini ada Moon dan di sini ada Sun. Jadi ada energi penyeimbang. Jadi dia butuh seseorang yang memang dia berharap bisa datang untuk menyeimbangkan dirinya dia. Selain daripada itu, dia bermimpi tentang seseorang yang akan sangat kuat, seseorang yang sangat mandiri, seseorang yang sangat bisa bertahan tegas gitu ya. Jadi di sini kalau yang Sora lihat, dia mendapatkan di kamu tuh energi dari seseorang yang bisa tegas, bisa kuat, bisa mandiri gitu loh ya, dan bisa punya sesuatu yang positif. Nah itu ternyata dia dapatkan di kamu. Kamu punya karakter ini semua. Selain daripada itu, dia itu selalu berharap punya seseorang yang secara penampilan fisik itu mungkin saja seksi, sensual, penuh dengan gairah gitu ya, secara sex appeal itu tinggi, serta cerdik gitu ya. Jadi Snake itu tidak selalu sebenarnya memang negatif ya, tapi lebih kepada untuk dari segi seksualitas dia memang mencari seseorang yang bergairah, seksi gitu ya. Dan di sini mencari seseorang yang kalau Sora lihat adalah seseorang yang positif. Ya, seseorang yang positif, seseorang yang optimis, seseorang yang punya banyak motivasi dan impian, harapan ya, teman-teman. Dan juga adalah dia berharap berdiri dengan seseorang yang memang secara tampilan menarik dan seseorang yang selalu aktif. Artinya, hidup kamu itu dinamis, hidup kamu tuh bergerak, jadi nggak stagnan untuk ada di situ-situ aja. Dia mau mencari seseorang yang memang juga dia rasakan bisa membantu dia untuk jadi lebih baik. Ya, mungkin nambahin networking dia, nambah pergaulan dia, dia juga makin ke depannya positif. Yang dia rasakan ke kamu, teman-teman, kamu adalah impian dia yang jadi nyata, yang dia rasakan ke kamu, ya teman-teman. Di sini dia ngerasa bahwa dia pikir mimpi dia itu bentuknya harus plek-ketiplek seperti apa yang dia mau. Ya, tapi ternyata kamu bisa memenuhi apa yang dia mau, walaupun belum tentu plek-ketiplek sama gitu loh. Paham nggak maksudnya? Misalnya kayak, oh, dia harus orangnya tuh mandiri. Nah, mandiri dalam artian ini kan bisa saja mandiri yang beda-beda bentuknya, atau secara fisik gitu loh ya. Ternyata mungkin sama ini dia maunya kalau bergairah itu harus samanya tipenya A. Ternyata kamu tipenya B, dan ternyata dia bisa loh bergairah sama kamu, walaupun kamu bukan tipe yang A. Nah, di sini jelas ada energi tarik-menarik ya antara kamu sama dia ya. Artinya orang ini memang punya energi ketertarikan sama kamu. Dia mau terbuka ketika sudah bersama dengan kamu. Dan di sini ada energi keyakinan atau energi trust ya. Bisa saja selama ini orang ini punya trust issue, mungkin sulit untuk percaya sama orang dan sebagainya. Tapi di sini ada energi di mana adanya suatu kepercayaan, adanya satu keyakinan, adanya energi kenyamanan, teman-teman ya. Tadinya mungkin dia banyak kepura-puraannya, teman-teman. Dia banyak nutupin, dia banyak kayak nggak mau terbuka sama orang karena merasa sulit untuk terbuka sama orang. Tapi di sini ada energi yang pelan-pelan terbuka dia ke orang lain atau ke kamu, dia bisa lebih terbuka. Dia juga merasakan ada energi kenyamanan dan keamanan. Di sini ada energi dari perasaan dia juga merasa aman dan nyaman sama kamu. Ya, apapun situasi hubungan kalian pada saat ini, tapi ada perasaan aman sama nyaman ya. Di sini Sora lihat kalau Sora lihat dia punya energi terdorong sama kamu ya. Meskipun saat ini hubungan kalian tidak terlepas artinya dari masalah ya.
karena masih banyak beban, tapi bukan berarti orang ini tidak mau terdorong untuk datang ke kamu. Ya, di sini memang banyak masalah yang ada. Ya, banyak kesetresan, banyak masalah ini dan itu. Ya, di sini juga bisa saja ada masalah ketidakjujuran, ketidakterbukaan, gitu ya. Dan di sini juga mungkin ada masalah tentang ketulusan, ada restu dari orang tua yang mungkin belum didapatkan, dan juga di sini ada masalah tentang kesehatan. Jadi mungkin saja ada kesehatan anggota keluarga dia yang harus jadi concern, ada kesehatan juga mungkin dirinya dia sendiri, ada yang mungkin harus mengurus keluarga, ada yang masih belum benar-benar bisa jujur dan terbuka. Tapi semakin ke sini, dia bisa merasakan bahwa sebenarnya kamu adalah apa yang pernah dia impikan selama ini, ya. Dan orang ini sebelumnya mungkin banyak maksa ya, segala sesuatu itu harus seperti maunya dia ya, harus semua seperti kontrolnya dia. Cuman semakin kesini terasa seperti energi dia sudah bisa lebih tenang dan sudah bisa lebih ikhlas untuk menjalankan ini dan relationship ini ke kamu dengan energi yang ikhlas. Di sini ada energi new love. Artinya orang ini ingin memperbaiki chapter baru dalam hubungan ini antara kamu sama dia. Pingin ke arah yang lebih positif gitu loh ya. Pingin ke arah yang lebih optimis. Jadi apapun yang terjadi masalah di antara kalian, kalau Sora lihat orang ini tuh pingin melangkah untuk bisa jadi lebih positif gitu loh ya, dalam hubungan dia ke depannya sama kamu. Yang mungkin ingin dia sampaikan ya. Dia sebelumnya mungkin pernah mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya ya, dan dia sesali perkataannya dia itu ke kamu, teman-teman, ya. Dia merasa kamu tuh seperti rumah buat dia, ada kenyamanan, ada keamanan di sana. Dia hanya belum berani ke kamu sekarang, karena dia mungkin belum siap, masih mempersiapkan mental untuk menghadapi perkataan kamu. Di sini dia ada energi ingin berubah. Jadi kalau apa yang pernah dia omongin sama kamu, pernah dia lakukan suatu perilaku sama kamu, di sini pengen ada energi perubahan. Karena ternyata dia menyadari kan, kalau kamu tuh ternyata adalah seseorang yang selama ini dia impikan, dia harapkan. Gitu loh. Dan hati dia selalu bilang kayak, ayo lakuin, ayo ketemu dia, ayo perbaiki ini, ayo tegas. Pikiran dan hati aku selalu kembali ke kamu sejauh apapun, ya. Dan dia masih merasakan kamu selalu ada deket di dia, ya. Apapun situasi dan keadaannya, dia rasa kamu tuh deket sama dia. Aku tuh berefek loh. Aku tuh mengalami banyak efek dari sengketa atau masalah di antara kita. Hanya kamu mungkin ngeliatnya nggak seperti itu. Seandainya aku lebih memahami apa yang aku pahami sekarang, mungkin sebelumnya aku tidak akan melakukan hal itu ke kamu. Ya. Sebelumnya hanya aku belum siap. Nah, artinya ini adalah orang yang setelah menyadari jadi lebih siap, ya. Dia tuh sering banget memikirkan kamu akhir-akhir ini, ya. Dan dia bisa ada energi kayak, oh kamu bisa ya, masih sayang atau cinta sama aku setelah apa yang sudah kamu lakukan. Oke, kedepannya yang kemungkinan akan dia lakukan ke kamu, kedepannya ada energi dari flirt ya. Dia akan coba masuk pelan-pelan lagi ke kamu ya teman-teman, melalui jalur flirting, jalur yang lebih kepada menggoda dan sebagainya. Karena orang ini kayak nggak siap kalau harus terpisah dari kamu teman-teman ya. Karena orang ini merasa terikat sama kamu. Jadi orang ini masuknya pelan-pelan karena sudah lama kalau Sora di sini adanya energi perpisahan. Jadi orang ini tuh kayak pingin merekatkan kembali apa yang jauh, ya. Kalau dilanjutkan apa yang terjadi? Ada energi anchor, ada energi clouds, dan ada energi ship. Tapi teman-teman, kalau dilanjutkan ini masih ada proses jangka panjang, masih ada proses kegalauan yang sangat mungkin masih harus dihadapi ya. Artinya, ya. Ikatan ini bisa saja menjadi sesuatu yang tidak permanen kalau tidak adanya suatu kestabilan. Artinya, orang ini pun masih ada situasi dia belum bisa stabil 100%. Jadi memang ada proses ya, proses dulu gitu ya, sampai dia bisa menjadi lebih stabil teman-teman ya. Mungkin dengan lebih banyak menghabiskan waktu sama-sama, lebih kepada ini bisa saja jadi potensi the one, tapi banyak proses naik turunnya, kegalauannya, terikatnya gitu ya. Dimana hubungan ini itu kalau diburu-buru hanya akan membawa kepada suatu perpisahan atau bukan sesuatu yang permanen. Jadi proses untuk membuang galau itu memang harus diproses dulu supaya bisa jadi relationship yang lebih permanen. Intinya seperti itu, ya.
Dan kira-kira seperti itu. Sora dia berarti mau datang dong. Ada energi dia itu worth untuk ditunggu kok. Artinya kamu sabar tunggu. Karena di sini memang ada proses. Biarkan dia lebih tenang dulu. Supaya apa? Kalaupun balik, energinya tuh jangan cuma jadi energi yang cuma berlalu begitu saja. Tapi bisa jadi sesuatu energi yang lebih permanen. Berapa lama? Ini adalah masih energi rahasia dari semesta. Yang Sora juga nggak bisa bilang apakah nanti sebulan, 2 bulan. Ini sudah dibilang energi dari jalannya semesta. Artinya semesta yang menentukan ini semua. Ya, jadi teman-teman kamu boleh sabar. Kita lihat di sini nanti ada alfabet apa. Namun sebelum itu kita coba lihat dulu zodiak yang terungkap. Ada Aquarius, ada Gemini, ada Aries, ada Leo, ada Virgo, ada Aquarius, ada Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba untuk ke alfabetnya. Kita susun dulu yang mungkin terungkap. Oke, XZIQG, SGDB, HMLI, NTLR. Dicek ya. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama Sora channel kedua Sora di Misana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.